lalu. Artinya dialah yang pertama. Dia itu dia Allah. Dialah yang pertama. Tafsirnya tiada permulaannya. Jadi qidam, arti qidam dahulu. Nah, jadi kalau nah, jadi monyo itu yang dalil bahwa Allahnya bersifat dengan qidam. Jadi qidam ini bumupu. Jadi arti qidam secara lughat, secara bahasa yang ke dahulu mananya. Maka dalilnya tersebut dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid yaitu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi yang tak perlu huwal awwalu tak. Artinya ialah yang pertama. Jadi kalau dialah yang pertama berarti tiada permulaan. Nah, jadi Allah itulah yang pertama. Jadi sesuai dengan makna qidam. Dan lagi tiada permulaan adanya itu. Dan lagi firman-Nya, wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya tiada kami dengan didahulu orang yang lain. Masbuqin. Masbuk pun masbuk kan? Agar tu maya masbuk arti masbuk pun. Urang telat. Pakai je urang telat. Karena nayang awal. Jadi Allah Taala wa ma nahnu bimasbuqin. Nah, jadi maknanya tiada kami dengan didahulu orang. Jadi Allah Ta'ala kan masbuk. Ya, tumpang bahasanya lagi ya. Allah Ta'ala kan masbuk. Berarti punya masbuk. Kibah mana? Awalnya orang lain. Benar? Jadi baru nak tanya. Ya tanya yang telat kan masbuk. Bahasa Arab. Masbuk. Yang awal sampai itu. Jadi Allah Ta'ala kan dalil guna Allah Ta'ala yang dahulu. Tidak didahulukan di atasnya. Nah, maka dalilnya wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya tiada kami dengan masbuk. Nah, lebih mengaju. Tiadalah kami itu masbuk. Jadi kami kamu tahu kami. Kami Allah. Yang ada kami bu. Kami pun kita. Kami tim. Jadi menyok kami makna kami kan kada ganti. Pula le. Pasti pula ke gubernur je kami kata ganti orang. Nah, banyak. Kemudian juga kami itu bermakna membesarkan diri. Bukan cuma makna banyak, tapi juga makna membesarkan diri. Jadi wa ma nahnu ma kami yang dalam Al-Quran yang wate penafsiran makna ji adalah Allah nyankan makna jama'. Tapi makna membesarkan diri. Nah, jadi gara-gara kami nyan mupung ke Tuhan ramai. Lagi yang kaji nafai lagi inna anzalna kana inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya telah kami turunkan. Kan kami juga anzalna kami. Jadi pu kami le Tuhan ramai-ramai pu. Dikon yang lagi urung pidatau kan tidak pidatau. Ya.
Betul tidak aku? Penghormatan kami. Kerana urung beritahu penghormatan saya aja tu. Tapi yang ramai urung beritahu yang kami hormati. Tidak aku. Jadi pemaknaan itulah membesarkan diri. Hanya sebenarnya kon dalil yang dalil wa ma nahnu bimasbuqin. Maknanya baik nahnu yang kata-kata kami. Sebab letak dalam Al-Quran berkalimat yang bermakna kami, yang dimaksud adalah Tuhan satu-satunya. Nah, dan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Allah wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Artinya, dan nyatalah Allah Ta'ala itu seorang, tiada sertanya suatu jua pun. Nah, jadi menyedali ayat Quran hadis Nabi nya hendak biasa mikir dengar-dengar mentang, tapi tak ada mikir. Pasal teruk pada dalil akli, dalil akal. Jadi pukul Nabi, wa kana Allah wahdah. Allah telah ada sendirinya, walam yakun ma'ahu syai'un. Tidak ada besertanya Allah itu sesuatu. Artinya Allah kana, yang lain ana. Yang lain golomna. Muwatena Allah golomna yang lain. Pulang si golomna. Tidak tu si golomna. Anjur si. Sebabnya si golomna tentang na Allah pun na wate. Makanya Nabi ni kun walam yakun ma'ahu, besertanya. Ada kun sebelumnya. Karena Allah hanya istilah sebelum dan sesudah. Allah si kana keban kun sebelum. Jadi maka maknanya beserta ketika Allah ada, Allah memang sudah ada. Puna lain, watena Allah yang kana ju lain, ana. Yang menurut hadis Nabi. Jadi kaset nyangkut dalil nakli, dua buah ayat Allah dan sabuh hadis Nabi. Yang kedumnan dalil mantangna alam Quran mengkupudum teman. Istilah ulama-ulama berdebat, kalau memang mereka itu orang yang percaya dengan satu dalil, mereka percaya. Tapi kalau memang mereka keras kepala, walaupun satu Quran itu menjadi dalil semua, mereka tetap tidak percaya. Lagi kafir. Nah, ya patah ni. Dah ada pegangan dalam Quran kamu tulis. Pun tak ada pegangan dalam Quran tulis. Hit Qurannya dari A sampai Z, mereka tidak percaya. Saya baca poin-poin Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan memang kafir, tidak percaya. Maka mendebat dengan Kristen, jangan bawa Quran. Mendebat dengan Kristen, bawa kitab Kristen. Mana untuk orang mendebat Kristen baik. Kan? Bawa. Sebab tahu dah anda. Benar anda. Kan? Mendebat dengan Wahabi, menazid, baik nak abang kitab berdaya. Baca kitab Wahabi. Kita mendebat dan mendakwa dengan kitab berdaya. Tak pegah ada berdaya, sipungkan kahai petai. Jadi payah bah kitab-kitab Wahabi. Bagi contoh ke Wahabi dia sebab. Kirim dia baca sama dia wadi kan, kirim pahala aku rumah teh kan hantrau sebagai Wahabi kan. Hantrau. Jadi kita cara dalam dakwah orang tak pegah tu, tapi ke Imam Nawawi teruk ke ni mana pun tak pegah Imam Nawawi kan. Jadi mau warok. Jadi tu si imam yang diagung-agungkan oleh Wahabi, Ibnu Taimiyah. Umpamanya Ibnu Taimiyah. Maka cari. Rupanya dalam pendapat Ibnu Taimiyah sampai. Jadi dia sama dia, pun dia tabur Quran dan berdoa, ya Allah, nak putruk pahala sama dia long, atau sama dia kamu ke almarhum kananan, almarhum Fulan bin Fulan. Teruk Tuhan, kun Wahabi han. Tapi kun ulama Wahabi teruk. Ulama Wahabi Ibnu Taimiyah, maksudnya kerana pegang Ibnu Taimiyah Wahabi, ulama yang diagung-agungkan oleh Wahabi. Ibnu Taimiyah katakan sampai. Kauri mulut Wahabi hanyut. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan boleh.
Jadi dia tak pegang pendapat Syekhul Islam Zakaria Ansari dan dia pendapat ulama Syafi'i. Itu lah. Maka payah minta pendapat Wahabi. Punya anak pada pegang tu mangga ke depan ada lagu jual dah. Tapi insya-Allah ulama-ulama mereka hanakat beda dengan budaya. Hanya mereka saja yang letak pu pegang. Yang jadi hana payah letak daya tulis dalil leboh 2 buah ayat 1 buah hadis kamu madang. Adapun dalil akli, ayo gunakan akal. Tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat qidam dari karena jikalau. Jadi pakai dalil nakli madu pakai jikalau, berandai-andai. Jikalau tiada ia bersifat qidam, niscaya adalah ia baharu. Niscaya apa? Pasti. Pasti. Jadi jikalau tiada ia bersifat qidam, pasti adalah ia baharu. Ya Tuhan. Dan apabila jadi baharu ia, pastilah berkehendak kepada yang membaharukan dia. Niscaya juzid. Niscaya tetaplah dur dan tasalsul. Jadi makna qidam tiada yang mendahului, atau makna qidam sedia. Mana sedia? Tiada yang mendahului. Dalil menurut akal. Dalil mufhum kan? Ya mufhum mendum nya baik sekadar kun benda. Gaya benar ni saya ada tunjuk ni saya apanya ni saya mufhum. Dalil pembuktian. Dalil sesuatu yang menunjuk. Jadi bukti. Terbukti Allah itu qidam, yang menurut nakli kanalah Al-Quran. Tapi kan Al-Quran nya kan juga ditafsirkan menurut kehendak penafsiran. Tak pegah lagi kita yang mana, dia pegah lewat lain, lagi lain. Dah datang mambang kau. Jadi Al-Quran adalah dalil. Dalil. Tapi Al-Quran itu kan istilahnya bisu. Tergantung siapa yang membaca dan siapa yang mentafsirkan. Jadi kalau Wahabi yang mentafsirkan, yang menurut pemahaman mereka. Kalau Mu'tazilah yang mentafsirkan, menurut pemahaman Mu'tazilah. Kalau Sunni yang mentafsirkan, maka menurut pemahaman Sunni. Maka oleh karena itu tidak cukuplah ayat Quran itu menjadi dalil dalam akidah, harus ditambah dengan dalil akli, dalil akal. Jadi untuk menolak semua kemungkinan penafsiran yang salah dari berbagai kelompok Islam terhadap ayat Al-Quran. Jadi ketika diuji dengan kemampuan akal, maka yang tidak logis istilahnya itu ditolak. Jadi Al-Quran itu mesti sesuai dengan pemikiran manusia, mesti sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti cara berpikir yang belum betul, belum sempurna. Nah, jadi makanya, ini jawaban terhadap kadang-kala nanti ada kawan-kawan yang bilang, untuk apa tauhid pakai logika, tauhid pakai akal, sama saja kalian dengan Mu'tazilah. Jadi kalau kami, ini kata mereka, kalau kami bertauhid dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita jawab, akal, pembuktian dalil secara akal itu sebenarnya juga tidak dibutuhkan. Memang sudah ada dalam Al-Quran. Tapi ketika banyaknya orang yang menggunakan logika, maka kami juga menggunakan logika. Bukan kami tidak berdalil Al-Quran. Jadi dalil akli itu di urutan kedua, dalil nakli Al-Quran hadis itu di urutan yang pertama. Kan sudah kita bacakan, dalil pertama Al-Quran dan hadis, dalil kedua baru akal. Nah, jadi menurut akal, apa buktinya, apa dalilnya menurut akal bahwa Allah itu bersifat qidam,
Ini contoh penafsiran yang berbeda. Makana Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan khatimin nabiyyin. Menurut kita, khatim itu penutup segala nabi. Tapi menurut jaringan iblis laknatullah, siapa itu? Jil. Apa jil? Apa demo jil? Jaringan Islam liberal. Ini kalau kata Habib Rizik, jaringan iblis laknatullah. Jadi kalau menurut mereka, khatim itu bukan makna penutup nabi, tapi cincin para nabi. Jadi Muhammad itu utusan Allah dan cincin para nabi. Apa maksudnya? Cincin. Jadi Muhammad itu hiasan segala nabi. Jadi kenabian belum ditutup. Walaupun Nabi Muhammad sudah ada dan sudah wafat, tapi kenabian masih boleh ada sampai hari kiamat. Nah, ini pemahaman siapa? Itu tadi jaringan iblis laknatullah. Yang kan berbeda ini. Maka untuk penafsiran Quran itu harus kita cari hadis. Kata Nabi, tidak akan berdiri kiamat sehingga lahir 30 orang pendusta yang mengatakan diri mereka adalah nabi. Ketahuilah, aku penutup segala nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Itu sudah jelas. Nah, jadi menolak pemikiran liberal. Nah, jadi itu contoh bahwa Al-Quran bisa ditafsirkan menurut kehendak mereka. Nah, makanya ini yang sering-sering nonton TV Roja nih. Itu yang dibaca ayat Quran semua, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran. Jadi yang tidak paham kagum. Ini dia nih. Ini dia Ustadz ini. TV Roja ini, Ahsan TV, Insan apa? Ahsan, Insan TV ada 3, Ahsan, Insan, Roja. Jadi yang dibacakan ayat Quran, hadis Nabi, apa yang salah? Yang dibaca tidak salah, yang dijelaskan itu bermasalah. Yang dibaca ayat Quran, mana ada salah? Penjabarannya, ketika menjelaskan bagaimana ini. Nah, tadi di Kampung Baru ditanyakan setelah talqin. Saya jawab, talqin ada dalilnya. Tapi orang Wahabi berkata tak boleh. Ada ayat dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, innaka la tusmi'u man fil kubur. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberi dengar kepada orang mati. Dalam ayat lain, orang yang di dalam kubur. Siapa yang di dalam kubur? Ya jelas orang mati, itu kata Wahabi. Tapi ayat di belakang tidak ditengok. Sebelum ayat itu dibacakan, di belakangnya apa? Di belakangnya cerita tentang kafir. Kafir itu sulit, tidak mungkin dia menerima Islam. Lalu tiba-tiba Allah di depannya, innaka la tusmi'ul mauta. Maka menurut ulama, mauta bukan mati hilang nyawa, tapi dimaksud dengan mauta atau mati itu adalah mati hatinya, hati kafir. Jadi maksud ayat itu, engkau hai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kafir. Nah, tapi Wahabi berdalil, inilah bukti talqin tidak boleh, karena orang itu sudah mati. Orang mati tidak bisa diperdengarkan. Itu ayat dibacakan. Jadi yang tidak paham dengan ayat, yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca tafsir, betul itu ayat kan? Ayat kan? Tunjuklah, bilang lagi sama kawan, betul ayat itu, hadis itu, bukan pendapat ini, pendapat itu. Nah, jadi kita katakan bukan salah semua, kan gitu. Orang itu bukan salah semua, tapi juga tidak betul semua. Jadi kalau di Munasabah bilang ya sudah setahun yang lalu saya katakan, sudah Anda tidak setuju dengan talqin, kami hormati. Tapi kami yang bertalqin juga harus dihormati. Saya ulang sekali lagi, saya katakan,
Kalau Anda tidak setuju dengan talqin, itu hak Anda. Tapi jangan bawa ayat sesuai dengan kehendak Anda. Ayat tadi tidak bicara masalah talqin. Jangan mentafsirkan Quran seenaknya saja. 50 tafsir, saya katakan di situ. 50 tafsir sudah saya bacakan. Tidak ada satu tafsir pun yang menjelaskan mati itu hilang nyawa. Tapi mati yang dimaksud adalah mati hatinya, yakni kafir. Jadi kafir tidak bisa diberikan petunjuk. Jadi bagaimana juga? Sampaikan saja. Jadi dakwah itu sampaikan. Memberikan petunjuk itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi makanya kalau mau berdalil dengan Al-Quran dan hadis, belajar dulu. Belajar. Nah, jangan cuma baca Quran, baca hadis, lalu ini dalilnya, tidak bisa. Kalau sekadar itu bisa, berarti kami ini sudah bisa. Kami sudah 20 tahun lebih menggeluti masalah hukum. Tapi belum bisa. Jadi berikan pengertian lah pada kawan-kawan kita. Ini banyak yang Wahabi kawan-kawan kita. Kita tidak ada ya. Kita semua Sunni. Tapi kawan-kawan Bang Adi kan ada yang Wahabi. Berikan pengertian bahwa kebenaran itu kebenaran, bukan seperti yang kalian tahu saja. Gitu. Kebenaran itu bukan seperti yang kalian tahu. Sahabat Nabi itu yang besar ada 4. Ada 4. Dan sahabat Nabi yang kalau keseluruhan, sahabat Nabi itu 120.000 lebih. Kita ikut sahabat dari sumber yang mana, maka bisa saja berbeda dalam amalan, tergantung sahabat mana yang kita ikuti. Jadi jangan memvonis yang seperti yang kita lakukan inilah yang benar, yang di luar itu salah. Kecuali masalah agama, masalah Kristen dengan Islam, itu boleh. Yang betul hanya Islam, yang lain salah. Tapi kalau masalah ibadat, masalah dalam Islam itu sendiri, ini jangan memborong lah. Jangan memborong semua kebenaran. Ada itu contoh bahwa Al-Quran dibacakan, tapi pemahamannya bisa diselewengkan. Jadi dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Arti qidam tadi tidak ada yang mendahului. Lawan daripada qidam adalah bahru. Itu istilahnya. Bahru atau hudus. Jadi bahru sesuatu yang datang kemudian. Arti bahru sesuatu yang datang kemudian. Dia berangkat daripada tidak ada lalu ada. Itu namanya bahru. Yang qidam dia bukan dari tidak ada, tapi memang ada. Ini istilah qidam, sesuatu yang memang ada. Lawannya bahru sesuatu yang mulai dari tidak ada kemudian ada. Jadi Allah bersifat qidam, bukan bersifat baru. Buktinya, dalilnya, kalau Allah bukan bersifat qidam, maka Allah bersifat baru. Karena lawannya. Istilahnya kan kalau bukan siang, berarti kan malam. Begitu. Kalau bukan qidam, ya baru. Begitu. Kalau bukan laki-laki, mungkin bencong. Nah, jadi kalau bukan siang, malam. Kalau bukan qidam, lawan qidam. Lawan qidam apa? Bahru. Bahru apa arti bahru tadi? Ada yang diawali oleh tiada. Jikalau Allah itu baharu, maka ada yang membaharukan dia. Ada yang menjadikan dia. Ada yang menciptakan dia. Jikalau Allah itu ada setelah tiada, ada setelah tiada, berarti adanya Allah itu ada yang menciptakan. Jikalau memang Allah ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah itu berhajat, berkehendak lagi kepada yang menciptakan. Maka terjadilah dur dan tasalsul. Dur berputar, tasalsul berkesinambungan, tiada berkeputusan. Terus
bersambung-sambung sampai tidak diketahui lagi siapa pencipta. Nah itu kalau Allah bukan bersifat dengan qidam. Ini dalil yang ada dalam kitab. Jadi saya berikan dalil lain yang ada hubungan dengan sifat yang sudah kita pelajari. Sifat yang sudah kita pelajari namanya wujud. Wujud. Wujud artinya ada. Gitu. Wujud artinya ada. Berarti Allah itu ada. Dalilnya adanya semesta. Adanya alam. Sebab alam itu bukan Tuhan. Tuhan bukan alam. Kalau bukan alam, Tuhan. Kalau bukan Tuhan, alam. Jadi alam diciptakan oleh Allah. Jadi bukti adanya Allah adalah alam. Jadi jelas alam sudah ada apa? Allah itu wujud, ada, wajib. Wajib ada. Apa arti wajib? Tidak boleh tiada. Nah, itu wujud. Kita mundur sedikit. Wujud artinya ada dan itu sifat wajib. Apa maksud wajib? Tidak boleh tiada. Kan gitu. Kita jangan beginilah nih, ngaji terus yang di belakang selamat tinggal terus. Dah. Jadi harus apa diingat-ingat kembali lah. Karena pada prinsipnya dia menyatu nih. Jadi wujud artinya ada dan wujud itu sifat Allah, sifat yang wajib, arti wajib, tidak boleh, tidak mungkin tiada. Berarti wujud itu sifat yang tidak mungkin tiada. Sifat siapa? Sifat Allah. Nah, kemudian qidam. Qidam itu sifat yang wajib bagi Allah juga. Apa dalilnya? Jadi tadi makna qidam sudah jelas. Makna qidam tidak diawali oleh tiada. Jika Allah itu tidak bersifat dengan qidam, maka Allah itu bersifat dengan baru. Gitu. Baru. Jika Allah bersifat dengan baru, berarti adanya Allah diawali oleh tiada. Diawali oleh tiada. Berarti Allah itu pernah tiada, kemudian ada. Sedangkan tadi sudah kita yakini, wujud itu ada, tidak boleh tiada. Jadi kalau tidak bersifat dengan qidam, berarti awalnya tiada, kemudian baru ada. Apa juga tadi kita berkeyakinan Allah itu wajib ada, tidak boleh tiada. Jadi kalau wujud sudah kita terima sebagai akidah dengan dalil-dalil yang sudah kita bacakan, maka qidam pun harus diterima. Kenapa? Karena kalau qidam tidak diterima, wujud pun nanti tidak ada. Bisa jut menggabung kan? Jut menggabung. Jadi wujud dengan qidam dan tambah untuk baka, dia ini berhubungan sangat erat. Ufo kan? Nampun tengku ratau. Wujud ulang berkata. Wujud ada, benar? Wajib ada. Makna wajib ada akibat tidak boleh tiada. Jadi yang kajelah baik dan panjang ini, yang kajelah tidak boleh tiada. Kemudian sekarang qidam. Pertanyaannya mudah-mudahan ada hana takun qidam, ada hana tabul qidam tak pegah mendak maksud. Wujud artinya ada. Allah berarti ada. Pertanyaannya, apakah adanya Allah itu seperti adanya kita? Maksudnya kita ini ada diawali oleh tiada. Apakah Allah seperti itu? Nah, jika iya, berarti Allah itu sama dengan kita. Sifat keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama Tuhan dengan yang baru. Jadi jika Allah itu ada, tidak sama dengan kita. Kalau kita ini dari tidak ada kepada ada,
Allah itu bukan dari tidak ada kepada ada, tapi dia memang sudah ada. Sudah ada, inilah yang diistilahkan dengan qidam. Qidam. Nah. Memang sudah ada. Itu kan tadi dikatakan memang sudah ada. Inilah yang diistilahkan dengan qidam. Jadi kalau dipahami wujud, sebenarnya di situ sudah ada dalil qidam. Maka sampai pada qidam tidak usah berdalil pun sebenarnya sudah memadai. Namun supaya lebih jelas, dibuat lagi dalil pada qidam. Jadi sudah jelas qidam itu artinya sedia. Arti qidam sedia, maksudnya tidak ada yang tidak didahului. Tidak didahului, tidak ada yang mendahului, bukan dimulai dari tidak ada. Itu pemahaman tentang qidam itu. Harus paham betul nunggu nih. Jadi istilahnya jangan cuma qidam sedia, hafal begitu nanti tidak paham. Jadi harus bisa dipahami dengan segala istilah. Apa arti qidam sedia? Apa mana sedia? Tidak ada yang mendahului, tidak didahului oleh tiada. Itu masih makna qidam. Jadi kalaupun nanti datang bermacam-macam pemahaman tentang qidam, kita sudah pernah dengar, sudah paham. Jadi pada prinsipnya qidam, sifat itu sifat qidam, tapi dijelaskan dengan berbagai-bagai cara. Jadi sudah jelas. Qidam sifat Allah, artinya adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Dalilnya, jika bukan seperti demikian, jika Allah tidak bersifat dengan qidam, berarti Allah itu baru. Artinya Allah itu diawali oleh tidak ada. Allah diawali oleh tidak ada, kemudian ada. Jika Allah diawali oleh tidak ada, kemudian ada, berarti sama dengan kita. Jadi kita perpendek dalil, bukan seperti yang di kitab panjang sampai kepada dur dan tersalsul. Jadi kita persingkat saja. Jadi maka tadi saya tanyakan, apakah adanya Allah sama dengan kita? Tidak. Jadi kalau begitu adanya Allah itu sudah ada, maka itu dinamakan dengan qidam. Nah, dinamakan dengan qidam. Jadi apa buktinya Allah bersifat dengan qidam? Apa buktinya Allah? Apa dalilnya Allah bersifat dengan qidam? Jawab, kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, Allah baru. Kalau Allah baru, berarti Allah dimulai dari tidak ada menjadi ada. Berarti sama dengan kita. Tadi pada wujud sudah kita katakan Tuhan tidak sama dengan kita. Nah, itu dalilnya. Nah, kalau bisa yang panjang boleh juga seperti yang di kitab. Akan mengakibatkan dur dan tahu dur kan? Dur yang menciptakan A, B. Yang menciptakan B, A. Jadi lebih tua mana A sama B? Hah? A. Yang menciptakan A, B. Yang menciptakan B, lebih tua mana? Sesuatu yang tidak betul. Hah? Kok sama juga tidak ada. Jadi memang tidak mungkin itu. Pada bicara akal tidak mungkin. A menciptakan si B. Nah, cara buktinya begini, jangan cuma jawab. A menciptakan si B. Berarti lebih dahulu ada A daripada B. Kemudian kita katakan karena dor ini B menciptakan, tadi katakan A yang ciptakan si B belum ada. A sudah, sekarang B ciptakan A padahal sudah. Nah, tidak mungkin. Dalam bicara akal itulah yang katakan dor, itu tidak mungkin. Karena ujung-ujungnya siapa yang mencipta? Tidak tahu. Apakah A yang mencipta atau B? Tidak tahu. Karena A cipta B mencipta A. Siapa pencipta sebenarnya? Tidak tahu. Tidak tahu berarti bukan ilmu, bodoh. Jadi belajar untuk cari ilmu, bukan untuk cari bodoh. Berarti itu istilahnya dor, itu tidak mungkin. Jadi istilah kalau kembali kepada masalah Allah tadi, jika Allah ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah itu diciptakan oleh A. Nanti A diciptakan oleh Allah. Ini bukan lebih lagi. Ada istilahnya nih. A menciptakan Allah. Allah menciptakan A. Jadi pencipta sebenarnya siapa? Dari situ, dari A dan dari Allah dan A itu. Jadi kan tidak mungkin.
Tidak ditemukan. A ciptakan B, B ciptakan Tuhan mana bangun ma mana. Oh, kebar ke? Anda ngomong mana? Kalau awal ngomong mana? Ini Tuhan mana ngomong mana kamunan. Ni ada yang boh mana ngemak mana nya Tuhan mai. Mana ngomong mana Tuhan. Aku menang. Tasalsul dia tidak habis-habis. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh A. Teruskan sampai diteruskan sampai habis huruf Z. Z diciptakan oleh tak tahu lagi. Berarti kan ujungnya tak tahu atau kembali lagi ke A. Berarti kalau kembali lagi ke A berarti Z diciptakan oleh A diciptakan oleh siapa tadi? Jadi kembali lagi dor. Jadi kalau tasalsul terus tiada berhenti, kalau tasalsul kembali ke semula. Nah, kalau tasalsul tiada berhenti, kalau dor kembali ke semula. Jadi itu akan berujung kepada tidak diketahui siapa pencipta yang sebenarnya. Nah, itu bukan yang dicari. Yang dituntut kita mengetahui siapa pencipta. Jadi Allah adalah pencipta. Jadi itulah dalil qidam. Jadi saya ulang kesimpulan. Qidam sifat yang wajib pada Allah. Dalilnya arti qidam tiada yang mendahului. Lawannya adalah baharu. Dalilnya jika Allah bukan qidam maka Allah bersifat dengan baharu. Jika Allah bersifat dengan baharu maka akan ada yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Jika demikian maka yang terjadi adalah dur dan tasalsul. Jadi dur tadi sudah jelas. Kamu faham kan dur? Durmu bulat lagi mon ini kira dur gemon bayang dur pu gemon. Tasalsul garanti. Nah, benar jadi bayang. Itu kan untuk gambarkan gero. Jadi menyodur seperti lingkaran, maunya tasalsul seperti rantai yang tidak ada ujungnya. Nah, jadi dalam ilmu tauhid tidak boleh seperti itu. Adapun dalil nakli tanda yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Wujud tidak baqa. Dalil bahwa Allah bersifat dengan baqa. Arti baqa kekal. Arti kekal tidak dihubungi oleh tiada. Ada dan tidak berakhir dengan tiada. Atau ada tiada akhir. Itu baqa. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa baqa kekal, wajhu. Apa wajhu? Di sini ditafsirkan zat Tuhanmu yang maha yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah yang katakan sini dalam Al-Quran bahwa zat Allah itu kekal. Jadi itu dalilnya, mudah. Ayat ini yang dikatakan oleh kelompok Mujassimah. Ini kan masalah akidah. Kita punya lawan 72 ini. Kita belajar ilmu tauhid, lawan 72. Jadi bukan satu. Karena Nabi katakan satafruqu ummati ala 73 firqatan. Akan terpecah umatku dalam 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua mereka di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Jadi hari ini berdebat terus ini untuk masuk yang satu itu yang mana? Kita katakan kami. Yang satu itu kami. Orang Wahabi katakan kami. Orang Syiah kami. Wah, siapa lagi? Mu'tazilah kami. Yang satu itu kami. Nah, jadi kemudian ditanya, wa ma wahidah ya Rasulullah? Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Suatu aliran, suatu paham yang adalah aku dan sahabatku di atasnya.
Aku dan sahabatku di atas. Nah inilah. Jadi kelompok-kelompok yang tidak menerima sahabat bukan firqah najiyah, bukan golongan yang selamat. Sebab Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Di dalam paham itu aku dan sahabatku. Itulah mereka yang selamat. Nah, kan ada nih kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka menolak kebanyakan pendapat ijtihad para sahabat. Tarawih 20 tidak boleh. Kenapa? Yang lakukan Umar bin Khattab. Azan 2 kali hari Jumat tidak boleh, karena yang lakukan Utsman itu sunnah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang dikatakan ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan sahabatku berada dalam pekerjaan tersebut. Itulah yang selamat. Jadi mereka yang tidak mau salat tarawih 20, bukan tidak mau ya. Masalahnya bukan tidak mau ini. Tidak boleh 20. Ha ini. Kalau tidak mau ya terserah, itu amalan sunat. Sudah mau salat 8 pun syukur daripada tidur di rumah. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan dikatakan nanti saya pembela Wahabi. Tapi yang persoalan ini tidak boleh 20. Ha, ini tidak boleh 20. Kenapa? Tapi kalau cuma salat 8, malam besoknya kurang sehat 6, besok kurang sehat lagi 4. Kemudian salat lagi, tidak ada lagi. 20 ke atas tidur. Tidak ada lagi. Nah, jadi itu salah. Salah juga, tapi tidak ada yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan yang salat 8 lalu pulang, lalu yang salat 20 pulang. Jadi yang salah yang mana? Yang salah yang tidak tarawih. Yang salah lagi yang mana? Yang menyalahkan 20, itu salah. Tapi yang salat 8 habis itu pulang, kita katakan saja itu kemampuan. Itu kemampuan. Capek lah kalau 20. Sudah pulang saja, jangan bilang nak boleh 20. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang mana tadi yang firqah najiyah? Ya ana ma ana alaihi wa ashabi. Jadi apa tadi? Mujassimah. Mujassimah itu salah satu kelompok yang termasuk dalam 73 golongan. Jadi menurut mereka ayat-ayat dalam Al-Quran itu harus ditafsirkan menurut zahirnya, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dipalingkan, diarahkan kepada makna lain. Jadi contohnya inilah dia, wa yabqa wajhu, kekallah wajah. Wajah kalau kita buka kamus Arab bermakna muka. Muka. Jadi kalau demikian, kekallah muka Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi mukanya yang kekal. Jadi kalau menurut Mujassimah, tahu kan Mujassimah? Mujassimah, tadi saya katakan tidak mau katakan Wahabi, karena nanti jangan dianggap ini pengajian Wahabi malam ini apa. Sebenarnya itu juga Khawarij, Zahiriyah, Mujassimah, Musyabbihah, Wahabiyah itu sama. Dalam prinsip akidah mereka mengatakan Tuhan seperti, nah ini, dia punya muka, Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, Tuhan punya ini mata, dan juga Tuhan punya jari. Nah ini jari. Tuhan punya jari. Ada hadis Nabi, qalbul mu'minin bainal asabi rabbi. Hati orang beriman itu di antara dua jemari Tuhan. Jadi mereka katakan Tuhan ada dua anak jari. Jadi kita katakan Tuhan Anda itu cacat. Hambanya 5. Tapi Tuhannya 2. Cuma 2 jari. Kalau mereka katakan tidak 5 jari, tidak ada dalil. Yang Nabi katakan cuma 2 jari. Kenapa Anda katakan 5? Dalam hadis tidak dikatakan 5 jari. Yang dikatakan 2. Jadi kalau begitu Tuhan Anda cacat. Nah, ayat ini apa tadi? Kekallah wajah Tuhanmu. Jadi menurut ulama Sunni periode khalaf, yang dimaksud dengan wajah adalah zat. Maka tadi kita bacakan, kekallah zat Tuhanmu, bukan muka. Kenapa dikatakan wajah? Kalau yang dimaksud adalah zat. Wajah ini salah satu
Kalau kepada kita ini, ini salah satu anggota tubuh kita yang paling mulia, itulah wajah. Jadi dia menyebut sesuatu yang mulia, bukan berarti dia bermuka. Kesalahannya di mana? Ini kita hancurkan akidah Mujassimah dengan akidah mereka itu sendiri. Kan sudah kita katakan tadi, kalau menghancurkan Mujassimah, menghancurkan lawan jangan dengan senjata kita, biarkan mereka dimakan senjatanya sendiri. Kata Mujassimah bagaimana? Bagaimana, Wan? Tuhan punya kaki, Tuhan punya tangan, Tuhan punya jemari, Tuhan punya mata. Dan terakhir ini yang kita katakan, Tuhan punya mata. Punya wajah. Tuhan punya wajah. Ketika ayat ini kita bacakan, wa yabqa wajhu rabbika, kekalah muka Tuhanmu. Yang 4 ini kemana? Nah, tanyakan kepada Mujassimah. Yang kalian katakan tadi Tuhan punya mata Tuhan bagaimana? Yang kalian katakan tadi Tuhan punya jemari Tuhan bagaimana? Yang kalian katakan, nah ini semualah, itu kemana? Yang kekal cuma wajahnya, mukanya, yang lain bagaimana? Dalam ayat lain Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. Nah, inilah sambungnya. Wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Pak Gulira, surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada di bumi fana. Wa yabqa wajhu rabbika, kekallah muka Tuhanmu. Jadi semua fana, yang kekal cuma muka Tuhan. Jadi jari, jemari Tuhan, kaki Tuhan, kepala Tuhan, mata Tuhan kemana? Hilang, fana. Jadi kenapa bisa Tuhan seperti itu? Ketika dunia dihancurkan, jadi seperti orang ini lakukan bom bunuh diri mungkin. Jadi mau hancurkan alam, dia sendiri hancur, tinggal kepalanya saja. Ini ditanyakan hidup atau mati? Cuma yang tinggal kepalanya, hidup atau mati? Nah, ini Mujassimah, ini tidak bisa dijawab. Kalau umpama ada Mujassimah di sini, pasti nanti dikatakan maksudnya begini. Kalau sudah pakai maksudnya, itu sudah bukan memahami Al-Quran menurut zahirnya. Zahirnya tadi bagaimana? Tuhan punya muka, ya punya muka, tidak pakai maksud. Maksudnya begini, oh tidak ada maksud. Jadi jawab dulu, di kemana muka kaki Tuhan, yang lain-lainnya juga mata Tuhan kemana? Kalau yang kekal hanya mukanya. Nah, tapi kalau kita ulama Sunni, wajah, muka, kalau di muka kamus muka, tapi di sini tidak ditafsirkan muka, ditafsirkan adalah zat. Jadi kekallah zat Tuhanmu. Umpama ditanyakan kepada kita, itu kan dikatakan zat. Kalian kan belajar sifat. Nah, kan kalian belajar sih. Di ayat dikatakan kekallah zat Tuhanmu. Itu menurut penafsiran kalian. Itu kata mereka, kata untuk kita. Sifatnya kemana? Coba ada amat, tolong jawab. Berdiri pada zat. Jadi walaupun dikatakan yang kekal adalah zat Tuhannya, kalau ditanyakan lu sifatnya kemana? Seperti tadi, tangannya kemana, kakinya kemana, kan begitu. Ini kekallah zat Tuhanmu, sifatnya kemana? Sifat itu sesuatu yang berdiri pada zat. Maka kita bicarakan zat itu kekal. Zat itu kekal, sifatnya mana? Ada di situ. Itu akidah kami. Akidah kami, sifat berdiri pada zat. Jadi kalau zat kekal, sifat juga kekal. Nah, jadi di mana? Nah, jadi maka hati-hati. Itu contoh yang lain juga, bahwa Al-Quran itu bisa ditafsirkan menurut seenaknya saja. Itu termasuk, mungkin saya tidak pernah nonton sebenarnya TV Roja itu, tapi saya dengar kawan-kawan yang bilang, termasuk ada dibahas di TV tersebut masalah Tuhan istiwa. Tuhan mempunyai seperti ini, wa yabqa wajhu, Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah dan sebagainya. Nah, ini kan
pemahaman yang dipaksakan. Mereka katakan begini, mereka itu, tahu mereka kan siapa mereka? Wahabi, Mujassimah. Mereka tidak ingin memalingkan ayat Quran daripada wajah yang menurut kamu bahasa Arab kepada manazat. Kami, kata mereka, kami ingin seperti salaf. Tahu salaf? Tahu salaf? Nanti salaf. Salaf orang yang hidup abad ketiga ke bawah. Dari 300 tahun ke bawah. Jadi abad 1, abad kedua dan ketiga. Itu dinamakan salaf. Jadi mereka ingin berakidah seperti itu. Seperti orang-orang salaf. Generasi sesudahnya, setelah 300 Hijriah, mulai umpama 301, tahun 301, itu dinamakan khalaf. Yang tadi namanya salaf, yang selanjutnya dinamakan khalaf. Karena mereka ingin kembali ke generasi salaf, makanya mereka menamakan diri dengan salafi. Pernah dengar? Buka nanti internet, salafi. Itu ada blog salafi. Ya, tapi kalau sudah buka blog salafi, buka blog salafi taubat. Nah, itu jawaban nanti. Kalau buka blog salafi wahabi, nah ini nanti berbahaya. Nah, tapi buka blog salafi taubat. Itu orang wahabi yang sudah kembali ke sunni. Jadi orang salaf itu, orang seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam yang lain, beliau-beliau itu yang hidup pada masa salaf, ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini, mereka memang tidak mengatakan zat wajah itu, tapi juga tidak mentafsirkan muka. Tapi orang yang Wahabi sekarang, mereka tidak mau mengatakan wajah itu zat, tapi berani mengatakan itu muka. Nah, ini beda. Maka kita katakan salaf itu bukan salafi. Salaf lain dan Anda juga lain. Nah, jadi orang salaf itu beriman dengan wajah. Jadi bagaimana mereka mentafsirkan ayat? Tidak ada. Wa yabqa wajhu, kekallah wajah Tuhanmu. Apa makna wajah? Itu jangan ditanyakan. Seperti yang kemarin saya contohkan, istiwa itu. Istiwa. Tuhan bersemayam di atas aras. Itu penafsiran. Di Quran tidak ada. Di Quran tidak disebutkan Tuhan bersemayam di atas aras. Yang disebut dalam Al-Quran itu istiwa. Istiwa. Jadi orang salaf mengatakan Allah istiwa di atas aras. Apa makna istiwa? Itu tidak dalam pembahasan. Tapi Wahabi mereka katakan istiwa itulah jalasa wastaqarra, duduk dan tetap di atas aras. Ini kan pemaksaan. Ulama salaf tidak mengatakan jalasa wastaqarra. Tidak ada ulama dahulu yang mengatakan Allah itu duduk dan tetap. Cuma mereka beriman Allah istiwa di atas aras. Kalau ditanyakan apa makna istiwa, mereka tidak menjelaskan. Jadi bagaimana juga? Beriman saja. Allah istiwa, ya istiwa. Tanya lagi apa istiwa? Tidak dijelaskan. Malah Imam Malik mengusir orang yang bertanya mal istiwa. Apa itu istiwa Imam? Imam Malik menjelaskan istiwa itu sudah jelas. Bagaimana istiwa kita tidak tahu. Beriman tentang istiwa itu wajib, tapi bertanya tentang istiwa itu bid'ah, keluar. Jadi sudah dijawab, diusir. Karena bertanya yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Sudah jelas? Jadi jangan berguru kepada orang yang tidak dikenal. Nah, ya tadi. Nonton TV, kenalkah Anda siapa yang di TV itu? Kalau sudah kenal, ya boleh. Tapi kalau tidak kenal, jangan. Jangan mengandalkan mereka baca Quran, baca hadis. Dr. Anis Soros, ahli, apa namanya? Wali siasat. Dr. Anis Soros
yang sering berdebat bersama Syekh Ahmad Deedat, itu yang mempertahankan kebenaran agama Kristen, dia bisa hafal Al-Quran, dia bukan Islam. Dia orang yang ingin mengkristenkan, termasuk orang yang ingin mengkristenkan dunia. Bisa hafal Al-Quran dia. Jadi apa kalau dia, dan pakai serban juga. Ketika berdebat dengan Deedat, dengan Syekh Ahmad Deedat, orang dari Afrika Selatan, dia juga pakai serban. Orang-orang dasarnya memang orang Israel, tinggal di Amerika. Bukan George Soros. Kalau George Soros milioner. Ini Anis, Dr. Anis Soros. Nabi pernah berkata, suatu saat akan lahir dari umatku pemuda-pemuda, itu kata Nabi, yang mereka di mulut mereka ayat dan hadis, tapi apa yang dibacakan tidak melewati kerongkongannya. Tanda mereka kepala botak tapi jenggot panjang. Nanti tengok siapa itu. Kepalanya botak tapi jenggotnya, bukan satu kebetulan, memang itu satu sunnah yang sudah dibuat. Nabi sudah ramalkan itu. Tengoklah, rambutnya pendek tapi jenggotnya tidak pernah dipotong. Siapa? Nah, itulah orang yang bid'ah. Ayat, hadis, apa dalilnya? Nah, itu kepalanya botak. Artinya rambutnya pendek, jenggotnya. Itu Nabi yang katakan. Maka kalau abad ke-13 dulu, orang Arab itu tidak usah pakai dalil kalau mau berdebat dengan Wahabi. Tinggal baca hadis itu saja. Kalau dia sudah banyak bertanya dalil, maka orang kita cuma bacakan suatu saat. Nah, gitu lah. Ada Rasul suatu saat. Karena memang pada waktu itu mereka tetap berpenampilan seperti itu, berjenggot, tapi kepalanya, rambutnya cepak gitu lah. Kepala botak, kata Nabi, kepala botak, kepala digundulin tapi jenggot panjang. Nggak boleh, bengkak jenggot nggak boleh. Itu Wahab tuh. Jadi kalau sudah banyak dari dalil, minta dalil itu, tinggal bacakan hadis. Suatu ketika nanti akan muncul satu kelompok pemuda, ya, mereka malas belajar, tapi suka jadi tokoh agama. Hanya hafal beberapa ayat dan hadis, lalu jadi pendakwah, menyalahkan orang lain. Betul, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Betul, tapi jangan salahkan yang lain dulu. Kita baru belajar nih kan. Orang baru kemarin di terminal, jadi harlan. Sekarang sudah berjenggot, kepala tadi, rambutnya cepat, pakai baju putih, celana cingkrang. Dah, itu salah, itu bid'ah. Jadi tidak tahu diri dah. Sudah jelas ini akidah lu. Akidah wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal. Jadi apa makna wajah? Makna wajah menurut ulama kita adalah zat. Jadi jangan percaya dengan Wahabi yang mengatakan mereka mengikuti ulama salaf lalu berakidah seperti ini. Mereka bukan seperti salaf. Saya ulangi, salaf, orang salaf, orang-orang yang dekat masih dengan Rasul, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mentafsirkan ayat-ayat seperti ini. Jadi mereka beriman Tuhan itu bukan muka. Tapi Wahabi mengatakan Tuhan bermuka. Tapi kalau Wahabi kembali, enggak, maksud kami juga wajah begitu, enggak muka. Betul. Anda salah. Tapi jangan hari ini saja, besok sudah lain lagi pun penjelasannya. Turun. Itu dalil apa tadi? Dalil nakli. Jadi artinya, dan kekalah Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan ia wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat bapa. Karena bahwasanya jikalau boleh ia hilang dan lenyap, niscaya nafilah pula ia bersifat qidam. Karena jadilah wujudnya itu baharu, berkehendak jua,
ia kepada yang membaharukan dia. Jadi arti baqa kekal. Apa dalilnya menurut akal? Jawab, dalilnya menurut akal, jika Allah tidak kekal, berarti Allah fana. Jika Allah fana, berarti Allah tidak lagi wajib wujud. Banyak. Kakak istilahnya mati. Allah mati, berarti tidak lagi wajib. Maka kembali kepada diri. Wajib wujud apa artinya? Tidak boleh tiada. Jadi baqa artinya kekal. Kekal tidak boleh tiada. Dalilnya, jika Allah boleh tidak bersifat kekal, berarti Allah akan fana atau mati. Jika Allah mati, berarti Allah tidak lagi wajib wujud. Tadi sudah kita katakan Allah itu wajib wujud. Nah, mumpung nunggu kita pergi sagi-sagi ke dia bahasa mumpung kan. Belum mumpungnya anak menyahanamu. Jadi ibaratnya selalu bukan tauhid itu dia harus apalagi dalam bicara dari dia harus bisa seperti lingkaran. Jadi tidak berputar searah jarum jam boleh, juga nanti ketika dibalik berlawanan arah jarum jam juga boleh. Seperti itu. Nah, jadi kembali ke titik yang sama sebenarnya. Jadi bilang ini padahal kembali kepada yang sama. Karena pembahasan idam itu sifat Allah, baqa itu sifat Allah. Jadi pembahasannya panjang tapi kembali ke situ. Kenapa pembahasannya harus panjang? Supaya kita tahu itu jalan. Pernah belajar matematika kan? Pernah kan? 200 bagi 5 itu tidak boleh kalau lagi belajar. 200 bagi 5 tidak boleh ditulis 40. Ada apa? Harus 20 ini dulu. Kan gitu. harus belajar jalan. Tidak boleh langsung 40. Kata guru salah itu. Kenapa salah? Jalannya tidak ada. Jadi harus buat dulu jalan. Kalau cuma tekan kalkulator dah selesai. Nah, ini juga jangan suka belajar yang mudah sajalah. Mau ini nanti kan pembahasan tauhid masih lama kita ini. Nanti sampai membahas la ilaha illallah itu apa artinya. Bukan seperti yang sudah kita belajar itu. Yang sudah kita tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali apa yang kita tiadakan. Itu belum paham. Ini yang kita tiadakan Tuhan. Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Yang ditiadakan bisa jelaskan. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Diulang, tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang ditiadakan? Tuhan. Tuhan itu, Allah itu siapa? Tuhan. Yang kamu tiadakan? Jadi Allah itu tiada. Ya, bisa dijelaskan. Tiada Tuhan yang sembah, Allah yang berhak sembah. Hah? Tiada Tuhan yang sembah, Allah yang berhak sembah. Allah itu apa? Tuhan. Yang kamu tiadakan tadi apa? Tuhan kan? Jadi Allah itu tiada. Nyancat. Iyalah, Allah nama Tuhan. Kita mulai begini saja. Tuhanmu siapa? Nah gitu. Allah. Allah itu tuh Tuhan. La ilaha illallah itu apa artinya? Yang kamu tiadakan siapa? Tuhan. Tuhanmu siapa? Tiada Allah. Kafir. Bukan itu guru. Hah? Kita menafikan Tuhan patung, Tuhan matahari, Tuhan itu ilallah. Lama udang bihakin ilallah. Tak penafi Tuhan-Tuhan yang di temah-temah lagi boleh menduma. Ya. Itu kan harus dibahas dulu. Nah, hanya satu yang baru bisa jawab, itu pun tidak tepat. Yang lain kan, makanya harus sabar dia nih. Sabar. Bukan yang dinafikan patung. Patung bukan Tuhan. Itu apa dinafikan? Bukan. Memang bukan Tuhan, kita anggap bukan Tuhan, tapi orang ada yang menyembah dia, tunggu kan? Tauhid bukan bicara orang. Tauhid, makanya dari pertama ngaji sudah saya katakan. Salah orang yang mentafsirkan la ilaha illallah, hana Tuhan yang lung semua kecuali Allah, itu bukan tauhid itu.
tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah itu bukan tauhid. Kali jelas sorry. Karena yang katakan tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, itu tidak menunjukkan Tuhan itu satu. Tuhan bisa 1000, yang disembah hanya Allah. Makanya padahal dalam la ilaha illallah pun tidak bicara aku di situ. Yang ada aku pada asyhadu aku bersaksi. Kayak gitu. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Allah itu Tuhan. Jadi kamu katakan tiada Tuhan. Apakah Allah yang kamu tiadakan atau siapa? Pak? Tiada yang lain. Tiada yang lain. Tiada Tuhan yang lain. Tuhan yang selain Allah. Hanya Allah. Tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Sebenarnya kita bukan menjawab itu malam ini. Yang ingin saya katakan, kalau ingin mengambil kesimpulannya saja satu malam selesai. Umpama belajar tauhid nanti kan, karena saya merasakan ini dari dalil ini ada yang sudah pusing, nanti akhirnya susah lah. Nah, akhirnya nanti begitu. Jadi ini pengalaman saya juga dulu orang bodoh, sekarang bisa mengajar lah seperti itu. Juga seperti itu, pusing-pusing juga dulu. Tapi sabar, akhirnya ya beginilah. Sehingga bisa kita menjelaskan dalam berbagai cara lah. Jadi kita kalau minta kesimpulannya saya mudah satu malam selesai. Maka waktu pertama ngaji kan sudah kita selesaikan memperkenalkan dulu Tuhan. Baik nanti karena kita ikuti halaman-halaman kitab lama nanti sampai ke situ. Sedangkan kita harus selesai, Tuhan harus secepat mungkin kita mengenal. Maka pada malam pertama ngaji tauhid sudah saya jelaskan. Tuhan itu apa? Apa ada apa? Apa Tuhan? Pakai ing lagi. Kalau sudah pakai ing, kalaupun betul itu meragukan. Tuhan sesuatu salah. Zat yang wajib salah. Yang berhak. Hah? Yang berhak. Itu yang betul. Maka yang betul ini bukan jadi masalah nih kan. Jangan nanti salah semua. Yang memang betul siapa jawab kamu jangan. Jadi yang berhak, itu tambah berhak itu penting. Kan seperti yang sudah kita jelaskan. Masalah disembah atau tidak, dia tetap Tuhan. Tidak ada yang menyembah, ya sudah. Dia tetap Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang disembah, itu Tuhan banyak. Yang sembah kipas angin, ya kipas anginlah Tuhan. Apa yang disembah? Bukan. Tuhan itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Maka tidak ada istilahnya Tuhan yang lain. Nah, ada Tuhan yang lain itu memang tidak ada. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan. Jadi Tuhan tidak banyak. Tuhan satu. Yang dipertuhankan itu banyak. Iyalah, itu kan Nah, yang dipertuhankan itu tidak urusan kita. kita menafikan itu semua dulu. Bukan. Illallah. Waqad ghalatan fahishan nanti disebut dalam kitab. Yang kitab ini. Sungguh telah salah yang keji. Yang mereka sangka ketika mereka nafikan adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kafir. Itu salah yang keji dikatakan. Di sini. Kan? Sabar. Panas kan bro. Panas. Sabar. Sabar. Waqad ghalatu ghaltan fahishan. Tadi halaman berapa? Sabar. Halaman 18. Coba bacakan. Waqad ghalatu ghaltan fahishan wa tawahhamu annal manfi fi qawli la ilaha illallah la ilahil ma'budatil kuffar kal asnam wal awthan. Dan sungguhnya telah tersalah mereka itu akan salah yang keji. Dan menyangkalah mereka itu bahwasanya yang dinafikan pada kata tiada Tuhan melainkan Allah itu Tuhan tiap-tiap Tuhan yang disembah oleh segala kafir, seperti berhala dan kayu dan bulan dan bintang dan matahari. Segala Tuhan yang disembah oleh kafir itulah yang dinafikan itu. Salah yang keji. Jelas.
sabar. Man safara zafira. Siapa yang sabar menang. Tapi cukup mengat, pun yang tak pun Nabi. Tuhan betul. Cukup mengat, tapi ternyata dalam kitab dikatakan salah. Salahnya bukan sedikit, ghaltan fahisyah. Salah yang keji. Berarti salah berat, gitu. Salah berat. Kenapa salah berat? Karena seperti yang saya katakan tadi, itu bukan Tuhan. Patung itu bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, apa urusan kita nafikan? Tak usah dinafikan, memang bukan Tuhan. Jadi begini saja untuk menghilangkan penasaran nanti, sabar. Ada penjelasan yang detail. Yang kita nafikan itu bukan Tuhan yang disembah oleh kafir. Tapi yang kita nafikan sebenarnya itu memang tidak ada. Hanya waham, seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Seakan-akan inilah yang kita tiadakan. Seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Ada begini. Ada selain Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Ada selain Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang mana sifat ketuhanan tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Pada selain Allah ini tidak ada. Sebenarnya yang dinafikan itulah. Jadi tak ada yang tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain kecuali Allah. Jadi bukan Tuhan yang dinafikan. Tuhan itu hanya satu, itu Allah. Yang disembah oleh kafir itu bukan Tuhan. Dinafikan tidak ada faedah. Jadi yang dinafikan apa? Makna Tuhan. Atau yang diistilahkan dengan uluhiyah. Jadi artinya tidak ada yang bersifat dengan sifat uluhiyah kecuali Allah. Itu yang dikatakan pada la ilaha illallah. Sehingga dipersingkat nanti kalimatnya menjadi ma'bud. Ya Abu Khalid? Kan la ma'budah bihaq. Ma'bud itu apa artinya? Yang disembah dengan sebenarnya. Jadi sudah bukan lagi Tuhan. Tuhan itu zat. Jadi yang dinafikan itu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan tidak ada pada selain Allah. Itu yang kita nafikan. La ilaha illallah. Jadi buang yang tadi itu. Apa? Yang dinafikan patung, yang dinafikan berhala, yang dinafikan yang di gereja, bukan. Itu dalam kitab kita ditulis tadi. Kalau dalam akidah itu nanti lebih hebat lagi nanti dijelaskan bagaimana. Kalau kita nafikan Tuhan itu ada pemahaman bagaimana, nanti ada. Jadi sudah jelas dulu kan? La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya nanti la ma'budah bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali itu kesimpulan. Tapi jalan sampai kepada kesimpulan itu bagaimana? Sabar. Harus di jalan-jalan ini dulu. Jadi kalau mau yang praktis, saya ulangi ya, kalau mau yang praktis, satu malam selesai. Tapi ketika masalah datang, kita tak tahu jalannya. Nah, inilah, makanya harus bersabar melewati jalan-jalan. Dan ketika kita melewati jalan-jalan sampai kepada tujuan, kita lebih puas daripada kita ditutup mata lalu dibawa sampai ke tujuan. Jalan tidak pernah tengok. Gitu kan, Abu Khalid kan? Kan menjawab syubhat kan ada tempuran di. Bukan masalah menjawab syubhat. Menjawab syubhat, ya sudah ada ustaz-ustaz, guru-guru kan, tunggu-tunggu gure-gure. Tapi kalau malam ini semua meninggal, siapa? Ya, pegah na kamu nalu nang kudu nang guki. Kalau malam ini punya mereka malah lebih ayun bukan contoh. Ya, kalau diharap kami bertiga, kami sering jalan bertiga. Kadang-kadang ke Banda Aceh kami tiga, Tengkudu, Kuki saya. Kalau tabrak mobil semua di Selawah mati. Jadi yang pengganti belum ada yang menolak syubhat. Makanya dalam pengajian kita kadang-kadang kita selipkan sedikit masalah Wahabi. Supaya nanti bisa menjelaskan. Jangan semua Wahabi datang ke saya lah. Yang Wahabi di Kompi di sana terus selesaikan wahnya. Nggak usah sini. Nggak usah buat kembali. Di sana terus selesaikan. Jadi minimal nanti bilang hormati perbedaan. Itu saja. Hormati perbedaan. Jangan suka menyalahkan, membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Jangan.
Itu ahli syahadat, mereka salat Allahu Akbar, kafir hanya karena mereka lakukan maulid Nabi. Man kafara mu'minan faqad kafara. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, dia itu kafir. Kata Nabi lagi, ketika seseorang berkata ya kafir, hanya ini juga bertupu supaya adanya nggak terjaga tutup. Harus menjaga mulut ya, jaga percakapan. Kita manggil, hai kafir, sini dulu. Kan ini kadang-kadang panggil kawan gitu. Itu dari orang yang memanggil dan yang dipanggil salah satunya ada yang kafir. Apa tadi? Hai kafir, sini dulu. Jika yang datang itu orang Islam, jika yang dipanggil itu orang Islam dan dia datang, dia kafir. Pama nih, saya panggil Tunku Iqbal, kafir sini dulu. Kalau dia datang, dia kafir. Saya Islam. Tapi kalau dia tidak datang, padahal dia Islam, kenapa tidak datang? Karena dia tahu saya bukan kafir, saya Islam. Kenapa dipanggil kafir? Saya jadi kafir. Nah, balik. Yang lebih aneh inilah dia nih. Saya yang panggil, dia yang datang, dia jadi kafir. Artinya bukan dia yang ucap, tapi dia jadi kafir. Karena dipanggil kafir sini dulu. Apa Pak? Kan yang tadi dipanggil kafir, kamu kan bukan kafir. Kenapa datang? Berarti kamu kafir. Nah, makanya jangan main-main dengan bahasa kafir itu. Nah, betul dong. Apa kegedeannya? Ya kafir. Kalau kita bukan kafir jangan kafir. Popuro istilahnya, ya yang anak kak cepipu ke rumah. Tak benar aja. tu kue ke kaplak ke mana mah? Dari urung kan? Nah, nyanyi nilung kalau lung tanya, kaplak kalau kamu le, kaplak berarti. Kaplak tangkilat. Hanya tak pegang le, bukan le, karena kalau ada duku mana kaplat. Tapi ditujukan ke palih haji urung. Yang ke berarti kan kafe kan? Kan kafe kaplatnya berarti akai duka. Ya, palih terap dah. Akai palis sekali ya. Jadi yang ke perintah le kaplat pun mana? Akan ada perintah dan perkataan artinya menurut ketentuan bahasa kaplat itu kafir atau bukan? Kalau memang kaplat itu kafir, pasti kita panggil orang kaplat sama saja. Tapi dia orang benar betul dengan kafir payah sebenarnya orang kan. Tapi kaplat Dan payah urang ke tapi urang kadang-kadang karena ketika sangat akrab dengan kawan, jadi sudah tidak ada lagi batas pada ucapan. Babi sini dulu. Hanya apa? Lagi bule. Melagi Cina apa jadi dekat? Lagi Cina kah? Cina itu kan negara. Lagi Amerika kan negara. Amerika kan negara. Yang di dalam negara itu ada Muslim juga. Lagi Cina, kayak Cina kena Islam sih. Kalau kita panggil orang kafir, Hah? kita panggil orang kafir. Ya orang kafir. Saya panggil? Kafir. Oh ya itu betul. Ya kafir sini dulu kan gitu. Tapi kan itu palih. Palih ke orang. Tadi mah. Wabuk. Ada Tadi mah. Ada orang tanya nak kurba awat dia itu kan gila. Palih betul palih. Allah. Berarti lah kepada itu yang buka. Umum kecil narunan, nah bahaya itu. Betul apa ni? Ya Rabbi bil Mustafa lama qasidana waghfir lana ma madaya wasi'arka
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Jadi